Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kritik Anies Baswedan terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dinilai tidak tepat dan sontak mengundang berbagai macam tanggapan, termasuk dikeroyok dalam tanda kutip ya Anies dari berbagai sisi. Ini sesuai yang dilansir oleh CNBC Indonesia. Menteri Jokowi ramai-ramai keroyok Anies. Siapa saja ya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah membela diri dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik setelah dikritik oleh calon presiden Anies Baswedan. Pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut dia, di semua negara manapun subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Ya, kalau subsidi mobil listrik hampir semua negara memberikan. Nah, seluruh dunia melakukan hal yang sama, ungkap Erlangga saat ditemui di Taman Literasi Blok M dikutip Selasa. Setelah Erlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ikut nyemprot dalam tanda kutip Anies. Kita EV, electric vehicle, ini pada dasarnya tentu untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita berusaha untuk zero emisi pada 2050. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita, kata Agus menjawab pertanyaan CNBC Indonesia di kantor Kemenperin Selasa. Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Yang jelas kita nggak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia, dan bisa memanfaatkan program hilirisasi nikel yang sekarang digalakan pemerintah, tegas Agus. Karena itu semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EV ini dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi pengembangan EV jangan dilihat dari satu faktor aja, tapi faktor secara utuh harus dilihat karena ekosistem kita terbentuk. Manfaat dan tujuan EV nggak bisa dilihat dari satu kacamata aja, tegasnya. Selain Agus dan Erlangga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal yang sama. Luhut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia. Bahkan Luhut menantang balik Anies. Sebenarnya kini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya. Nanti biar saya jelasin bahwa dia bahwa itu tidak benar, tegas Luhut saat ditemui usai acara seminar hilirisasi dan transisi energi dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Sebelumnya, calon presiden Capres Anies Baswedan secara terang-terangan mengkritik salah satu kebijakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Anies tak segan menilai subsidi mobil listrik yang kini digelontorkan pemerintah tidak tepat. Menurutnya pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi. Kemudian kita tahu negeri ini begitu banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukanlah terletak pada subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul, tuturnya saat berpidato dalam acara deklarasi dan pengukuhan amanat Indonesia Minggu. Oleh karena itu, dibandingkan memberikan subsidi mobil listrik, dia pun mengungkapkan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup. Dia menilai yang perlu didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan dalam sosial media, jelas Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kritik dari
dari Anies Baswedan, dan tentu saja ini harus dijadikan introspeksi gitu ya. Jadi jangan langsung sewot ya, karena kita ketahui ya subsidi atau yang disampaikan oleh Anies ya ada benar juga gitu ya, karena belum tentu yang subsidi itu perlu gitu ya, karena rata-rata orang yang membeli dengan harga mobil listrik sekarang yang tentu saja mahalnya minta ampun, maka bisa jadi mereka yang akan membeli mobil listrik itu ya bisa jadi ya sudah mampu ya. Nah, tinggal kita memanfaatkan APBN ya yang sering terus-menerus digerus untuk membiayai hal-hal yang kadang tidak diperlukan oleh mayoritas masyarakat, itu dialokasikan kepada alokasi yang lebih tepat ya. Nah, memang kalau kita melihat permasalahan mobil listrik ya adalah suatu kebijakan yang harus dilihat lagi secara komprehensif ya, apakah ini bisa benar-benar memberikan solusi terhadap masalah lingkungan, atau sedari awal akar permasalahan dari masalah lingkungan, yaitu misal pemanasan global yang sudah semakin mengkhawatirkan ini ya, ada solusi yang lebih tepat ya. Nah, semenjak kapitalisme itu mencengkeram dunia global ya, tidak hanya di Indonesia tetapi secara global, kita lihat bagaimana yang sifat karakter kapitalis greedy itu ya benar-benar tidak pandang bulu ya, bahkan dalam mengeksploitasi sumber daya alam ya, melakukan eksploitasi di hutan ya, yang membuat hutan rata-rata gundul dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan reboisasi. Itu salah satu faktornya juga yang mengakibatkan bumi ini ya tidak dingin lagi dan terasa panas. Dan kita ketahui berapa waktu saat ini belakangan memang telah terjadi pencairan es yang sangat luar biasa di kutub ya, artinya debit air laut naik akibat pemanasan global ya, akibat greedy-nya atau rakusnya para pemilik modal ya untuk mengeksploitasi sumber daya alam ya, baik di hutan ya ataupun di sumber daya alam yang lain, tanpa memikirkan untuk reboisasi atau penanaman kembali untuk menghijaukan bumi ya. Jadi ini kadang tidak pernah disentuh ya, termasuk bagaimana industri yang ada di secara global ya, kemudian eksesnya dengan menghasilkan limbah tanpa memikirkan bagaimana untuk proses industrialisasi itu bisa tetap berjalan ya, tetapi penghijauan juga tetap gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah penghijauan itu terkesan memang berkurang ya, bahkan tidak dijalankan ya untuk menciptakan bumi ini ya kembali lagi hijau ya. Bayangkan ya, misalnya ketika kita melihat proyek infrastruktur IKN ya. Nah, ada fakta-fakta pembangunan proyek infrastruktur IKN itu ternyata banyak sekali fakta yang merugikan alam ya, hutan Pak secara khususnya. Di situ ternyata banyak ditemukan lubang bekas penambangan yang tidak ditutup oleh HPH gitu ya. Dan ini terus-menerus sebenarnya sudah diungkapkan ya oleh lembaga yang concern terhadap lingkungan hidup ya, dan juga pernah disampaikan ya dalam kritikan salah satunya oleh Bang Edi Mulyadi ya terkait IKN, bahwasanya banyak sekali kerusakan alam yang terjadi saat ini, dan itu tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius yang harusnya digarap ya, dilakukan penghijauan ya, dihukum para HPH ya, pengusaha hutan hitam yang tidak bertanggung jawab untuk mengurusi lingkungan, yang itulah yang menyebabkan
bumi ini semakin panas ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya, tidak harus melulu ya mengeluarkan uang subsidi, karena APBN kita lama-lama juga jebol juga ya. KJ kereta cepat Jakarta Bandung itu juga berpotensi akan ya kembali lagi menggerus APBN ya, yang semula pemerintah sudah awalnya komitmennya melakukan bisnis to bisnis untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, tapi ya pada akhirnya ya kembali lagi ya komitmen itu tidak bisa dipenuhi dan kembali lagi mengambil APBN ya, yang pastinya ya yang dirugikan tentu saja adalah rakyat ya, karena mayoritas APBN 90% ya 2023 ini itu dari pajak rakyat ya, pajak dan pajak dari rakyat ya. Nah terkait masalah kendaraan listrik ya, justru apa yang juga pernah disampaikan di konferensi di Davos ya kan, ada hal yang bisa dikatakan saat ini itu ketinggalan zaman ya. Justru kendaraan listrik ya, sesuai yang disampaikan juga oleh Rocky Gerung, itu akan segera habis masanya ya, diganti oleh kendaraan berbahan bakar hidrogen ya, berbahan bakar hidrogen. Jadi kita itu meskipun terlihat lebih modern, tetapi kendaraan listrik, teknologi kendaraan listrik itu sebenarnya akan habis ya. Kembali lagi ya, mengambil sumber daya yang lebih ekonomis, hidrogen ya, dan itu sudah mulai dipakai ya di negara maju seperti Jepang ya. Mobil-mobil tenaga hidrogen mulai diperkenalkan dan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan tuh ya yang namanya kendaraan listrik ya. Nah makanya kalau kita berpikir ya, apakah memang perlu gitu ya subsidi kepada mereka yang akan membeli mobil listrik? Secara kalau kita melihat mobil listrik karena berhubung baru ya, maka harganya luar biasa mahal gitu ya. Ioniq 5 itu harganya 600 juta ke atas, bahkan menyentuh 1 miliar kalau nggak salah untuk harga secondnya gitu ya. Dan tentu saja orang-orang yang berduit saja yang bisa ya memparchase ya, membeli mobil listrik yang mahal ini. Artinya mereka sebenarnya bisa dikatakan juga ya tidak perlu mau disubsidi ya. Karena kita yang terlihat ingin mengikuti arus ya, tetapi tidak bisa mengukur kondisi keuangan kita yang sedang babak belur ya, untuk membiayai segala hal, membiayai IKN ya, sama seperti juga kereta cepat Jakarta Bandung yang semulanya itu komitmennya bisnis to bisnis, tetapi pada akhirnya ya para investor itu lari semua ya. Dan kembali lagi ya, yang terbaru juga disampaikan tentang investor ya, ternyata belum ada realisasi investasi yang masuk ya. Akhirnya kembali lagi APBN yang membiayai ya. Jadi kita sudah babak belur harus membiayai potensi IKN ya yang akan dilanjutkan pakai APBN, terus kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang kalau dihitung-hitung BP-nya itu sampai 100 tahun baru balik modal ya. Itu pun kalaupun sudah terlaksana hanya orang-orang yang berduit dan mikir-mikir kalau naik kereta cepat Jakarta Bandung ya, karena jaraknya begitu dekat ya. Di situ sudah ada transportasi yang lain lebih praktis dan murah ya. Ngapain kalau berbiaya mahal kalau ada yang murah? Nah ini kemudian ada juga kendaraan listrik yang coba dikritik oleh Anies Baswedan ya. Jadi beban APBN sangat luar biasa berat, dan kedepannya untuk presiden yang akan jadi ya di 2024 akan menghadapi ya cuci piring dengan piring yang sangat kotor sekali. Termasuk juga saat ini Anies yang memang posisinya dalam tanda kutip, meskipun sudah banyak simpul ya, ketika belum berkuasa memang akan menjadi banyak sekali coba-cobaan dengan dikeroyok kritikannya sana sini ya, termasuk oleh Luhut yang tentu saja dalam hal ini
sudah didelegasikan untuk menggolkan ya, proyek kendaraan listrik. Nah, memang kalau kita tanya ya, apa yang lebih urgent ya, tentu saja kita harus ya melihat kepentingan rakyat itu yang harus didahulukan ya. Ketika rakyat sekarang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, ekonomi lagi lesu, kemudian kembali lagi harus mengeluarkan uang untuk membiayai orang yang mampu, maka ini akan menjadi pertanyaan gitu ya, apakah mereka benar-benar populer ya mengeluarkan kebijakan ini untuk rakyat atau untuk kepentingan para pemilik modal ya. Karena ketika kendaraan listrik ini mendapatkan restu ya, apalagi mendapat subsidi ya, karena kita ketahui ya, ketika berkaitan dengan subsidi ya, subsidi listrik itu semuanya ditentang. Subsidi kepada mayoritas ya, orang-orang menengah ke bawah ya, orang-orang yang kemampuan ekonominya pas-pasan itu ditentang. Tetapi giliran mensubsidi orang ya, kendaraan listrik yang tentu saja yang nanti membeli mobil listrik itu orang-orang yang berduit ya, itu diberikan lampu hijau ya. Jadi ini keberpihakan kepada rakyat itu bagaimana gitu ya. Keberpihakan kepada rakyat itu patut dipertanyakan, apakah mereka masih ya lebih berpihak kepada rakyat ya, atau berpihak kepada para pemilik modal yang tentu saja kalau segala hal proyek ini akan sukses ya, termasuk kendaraan listrik apalagi dikasih subsidi ya, maka yang untung beliung itu tentu saja para oligarki ya, yang akan menikmati kue ya dalam proyek kendaraan listrik ini. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang manuver para politisi ini ya, termasuk juga Anies Baswedan yang coba untuk mengingatkan ya, untuk benar-benar menggunakan APBN ini dengan wise ya. Kalaupun tidak benar-benar membutuhkan subsidi ya, why ya, kenapa harus diberikan subsidi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.